Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih. Selamat bertemu di dalam renungan kita hari ini, Selasa 12 April dalam Pekan Suci. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 13 ayat 21 sampai dengan ayat 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu. Lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya Aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku akan mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih. Memahami hidup sebagai panggilan akan membantu kita untuk memahami peristiwa-peristiwa hidup sebagai jalan Tuhan yang membimbing hidup kita. Kita menyadari tangan Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing menyelenggarakan hidup kita. Tuhan menghendaki yang terbaik bagi kita, meski jalannya tidak selalu mudah. Namun itulah jalan keselamatan. Hidup hanya akan bermakna bagi dunia dan sesama jika kita setia pada jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Memahami hidup sebagai panggilan membuat Yesus tahu bahwa akhir hidupnya di dunia hampir mencapai puncaknya. Ia dikhianati, ia disiksa, disalibkan hingga wafat di salib. Sebagai manusia, pengalaman itu pasti menakutkan. Namun kesadaran akan panggilan membuat Yesus menerima segalanya dengan hati yang tenang. Ia pun tak menyimpan dendam dan kebencian pada Yudas yang akan mengkhianatinya. Kita pun diajak oleh Yesus agar menjadi pengikut yang setia, meskipun jalan yang ditempuh adalah jalan salib. Apakah kita sudah setia kepada Yesus? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sadarkanlah senantiasa bahwa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Engkau memanggilku langkah demi langkah dalam hidup ini, sampai aku dengan mantap berani mengikutimu, mengikuti jalan-Mu, dan menyerahkan diri kepadamu sepenuhnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa.